Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, di akhirat nanti orang-orang kufur kelak akan digiring sampai di depan pintu neraka. Disinilah pengalaman pedih akan dimulai. Disinilah hari pertama para penghuni neraka menerima siksaan. Raut wajah mereka buruk sekali. Wajahnya hitam kelam, matanya kebiru-biruan. Inilah awal azab mereka bagi orang-orang yang ingkar. Kisah hari pertama penduduk neraka di akhirat. Saat mereka diparkir di depan pintu neraka, mereka langsung menerima sambutan para malaikat. Malaikat Jabaniyah menyambut dengan belenggu dan rantai yang mengerikan sekali. Rantai atau belenggu tersebut lalu dimasukkan ke mulut sampai tembus ke pantat. Kemudian tangan kanan mereka dijeret pada lehernya, sementara tangan kiri dilebelkan ke bagian tubuh dada. Kemudian ditariklah di antara pundak mereka itu. Coba kita bayangkan betapa dahsyatnya peristiwa ini. Kisah ini jelas membuat para ahli neraka takutnya bukan main. Sakitnya tidak bisa diungkapkan. Yang terdengar hanyalah rengekan dan tangisan kesedihan. Kelak di neraka setiap orang kafir diikat bersama pasangannya dari golongan setan. Mereka diikat dalam satu rantai yang sama. Kemudian wajah mereka disungkurkan dan dipukuli oleh para malaikat dengan keganasannya. Tentunya rasa sakit ini setimpal dengan dosa para pendosa di dunia dahulu. Alat yang dipakai malaikat untuk memukul pun tidak main-main. Bukan menggunakan kayu, bukan menggunakan gagang sapu, melainkan malaikat menggunakan alat gada yang terbuat dari besi. Sungguh rasa sakit neraka itu sangat pedih. Rasa pedih di dunia tidak ada apa-apanya dibanding siksa pedih neraka. Hal inilah yang banyak membuat penduduk neraka ketakutan, tidak betah dan ingin sekali keluar dari neraka, tetapi nasib sial telah menimpa. Ketika mereka hendak keluar dari neraka, mereka kalah lalu dimasukkan kembali ke dalam neraka. Inilah akibat dari mereka yang nekat mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu Rasulullah SAW pernah kedatangan malaikat Jibril alaihissalam. Lalu pada kesempatan itu Rasul meminta kepada malaikat Jibril untuk menceritakan kondisi neraka jahanam. Rasul SAW bersabda, "Malaikat Jibril telah datang kepadaku, maka aku berkata, 'Hai Jibril, ceritakanlah kepadaku tentang neraka jahanam.' Malaikat Jibril kemudian bercerita, 'Sesungguhnya Allah telah menciptakan neraka, lalu menyalakannya selama 1000 tahun sehingga merah. Kemudian menyalakannya selama 1000 tahun lagi sehingga warnanya memutih. Kemudian menyalakannya selama 1000 tahun lagi sehingga menghitam. Jadi neraka itu hitam, sebagaimana malam yang gelap gulita. Tiada bisa diredakan gejolaknya adanya, tidak bisa dipadamkan baraknya. Bara api terpanas di dunia belum ada apa-apanya dibanding panas bara neraka. Diriwayatkan dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus malaikat Jibril dan malaikat Malik untuk mengambil sejumput api yang akan dibawakan kepada Adam untuk digunakan menanak nasi. Lalu malaikat Malik bertanya, 'Wahai Jibril, apa yang dirimu inginkan itu mau berapa banyak?' Malaikat Jibril menjawab, 'Aku ingin api sebutir kurma.' Malaikat Malik berkata, 'Kalau aku memberi kamu besarnya sebesar kurma, pasti langit dan bumi ketujuhnya akan leleh sebab panasnya.' Malaikat Jibril berkata, 'Berikan kepadaku setengahnya.' Malaikat Malik berkata juga, 'Andai kata aku beri engkau seperti yang engkau inginkan itu, niscaya tidak akan turun setetes pun hujan dan tak akan tumbuh dari bumi tanaman apapun.' Kemudian Malaikat Jibril berseru, 'Wahai Robbi, berapakah besar apa yang seharusnya aku ambil?' Allah Subhanahu wa Ta'ala pun lalu berfirman, 'Ambillah api sebesar zarah.' Maka kemudian malaikat Jibril alaihissalam lalu mengambil api sebesar zarah dan dicucinya 70 kali dalam 70 sungai. Kemudian barulah dibawalah api itu kepada Nabi Adam. Lalu diletakkan api itu di atas gunung yang tinggi, maka lelehlah gunung tersebut, sedangkan api itu kembali ke tempat semula. Tinggal asapnya saja yang ada di dalam batu dan besi-besi sekarang. Jadi api di dunia ini hanya cuma asap dari asap jaroh itu. Maka coba dipikirkan betapa dahsyatnya panas api neraka dibanding api dunia.
Tangis dan rengekan penghuni neraka menggema di hingga pelosok kehidupan neraka. Muhammad ibnu Ka'ab berkata, sungguh penduduk neraka akan memanggil-manggil hingga 5 kali, 4 kali diantaranya mendapatkan jawaban Allah. Sedangkan setelah yang kelima kalinya penghuni neraka tidak dapat lagi berbicara untuk selama-lamanya. Mereka berseru, wahai Robbi, engkau telah mematikan kami sebanyak 2 kali. Dan engkau juga telah menghidupkan kami ini juga sebanyak 2 kali. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Maka Allah menjawab dan berfirman, yang demikian itu adalah karena kamu kafir apabila hanya Allah yang akan disembah dan kamu percaya bila Allah dipersekutukan, maka keputusan ini adalah ada pada Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Kemudian penghuni neraka berkata lagi, wahai Rob kami sudah mendengar dan juga melihat, maka kembalikanlah kami untuk kedua kalinya. Kami nanti akan melakukan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Maka Allah menjawab dengan firman-Nya, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Kemudian seru penghuni neraka, ya Allah, kami keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Maka Allah menjawab serta berfirman, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada lagi bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Kemudian penghuni neraka berseru lagi, wahai Rob, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami adalah orang yang sesat. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka dan kembalikanlah kami ke dunia lagi. Jika kalau kami kembali lagi melakukan kekafiran, sungguhnya kami adalah golongan orang-orang yang zalim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab dengan firman-Nya, ingatlah kalian beserta kehinaan di dalam neraka, dan janganlah kalian bicara dengan saya. Dan sesudah itu untuk selama-lamanya mereka tidak lagi dapat berbicara. Dan itulah puncak siksa dan azab yang sangat berat. Mereka para penghuni neraka tidak akan pernah merasakan kesejukan di dalamnya, dan tidak pula mendapatkan minuman selain api yang mendidih dan nanah. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillah. Sahabat yang beriman, demikian kisah hari pertama penggiringan dan siksa penghuni neraka di akhirat kelak. Semoga kisah ini dapat menjadi motivasi untuk kita selalu meningkatkan amal ibadah untuk bekal menghadapi peristiwa dahsyat di akhirat nanti. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah